Selamat pagi dan shalom. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur di mana Tuhan sedang menyertai kita bersama, menuntun kita bersama 1 bulan sampai pada saat ini kita berada pada minggu yang terakhir di bulan ini. Itu berarti 1 bulan Tuhan juga mengizinkan kita untuk menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, walaupun hidup ini tidak pernah lepas dari pergumulan. Tuhan menopang kita di saat kita lemah tidak berdaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa ada kesempatan yang begitu berharga Tuhan beri bagi kita, di mana dalam ibadah kita pada saat ini akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Karena itu mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya telah pilih dari kisah pertama Korintus, pertama Korintus pasal 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-34. Pertama Korintus pasal 11 kita baca mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-32. Pertama Korintus pasal 11 kita baca dari ayat yang ke-17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu ia mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apabila kamu tidak mempunyai rumah, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan melakukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ayat yang ke-20. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin atas bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita belajar satu tema, nilai perjamuan kudus dalam hidup orang yang percaya. Nilai perjamuan kudus dalam hidup
orang Kristen atau dalam hidup orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus adalah sesuatu yang sakral atau kudus atau suci. Disebut sakral karena dalam perjamuan kudus di mana kita bersekutu dengan Tuhan, di mana kita akan makan roti, minum cawan yang melambangkan roti, melambangkan tubuh Kristus, dan anggur atau cawan melambangkan darah Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29, di situ kita dapat melihat di mana Yesus sendiri bersama dengan murid-muridnya melaksanakan perjamuan kudus menjelang Yesus ditangkap. Juga dalam Injil Markus pasal 14, dalam Injil Lukas pasal 22, dan terdapat juga dalam Injil Yohanes. Dalam bacaan kita melihat di mana menjadi kebiasaan dalam gereja mula-mula untuk melakukan apa yang disebut dengan perjamuan kasih. Kasih di sini adalah kasih agape. Kemudian sesudah itu mereka melakukan perjamuan kudus. Biasanya jemaat mula-mula melaksanakan perjamuan kasih terlebih dahulu. Ya. Dalam jamuan kasih ini, setiap anggota itu membawa makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Bapak-bapak media di Banua, yang untuk dibawa. Ya. Apa yang ada, apa yang mereka miliki, makanan, minuman yang mereka miliki, apapun itu, mereka bawa dan itu dikumpulkan. Kemudian mereka makan dan minum bersama. Namun Bapak Ibu, dalam pertama Korintus, di sini kita dapat melihat nilai perjamuan kasih yang di mana awalnya begitu berharga, nilainya begitu tinggi, itu merosot, itu tercemar. Mengapa? Menurut bacaan kita, karena ada beberapa orang dari golongan atau dari kelompok yang mampu, mereka makan sendiri makanan dan minuman yang mereka bawa. Ya. Mereka tidak menunggu orang-orang miskin. Mereka tidak mau menunggu orang-orang yang tidak mampu atau hamba pada saat itu. Mereka tidak mau bergabung dengan mereka. Itu artinya ada keegoisan. Mereka mementingkan diri sendiri. Kemudian nilai perjamuan kasih saat itu merosot karena mereka membentuk kelompok-kelompok, tidak mau bergabung dengan orang yang miskin. Itu berarti orang yang miskin saat itu diabaikan. Nah, Bapak Ibu, hal inilah yang membuat nilai perjamuan kasih menjadi cemar. Nah, dalam keadaan seperti ini, mereka juga ingin melaksanakan perjamuan kudus. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus dengan tegas mencelah mereka. Mereka ditegur dalam ayat yang ke-22. Di situ kita dapat membaca, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ya. Apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan dan minum? Demikian juga dalam ayat yang ke-23. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu bagi orang-orang yang memiliki keegoisan. Mereka mau melaksanakan
tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar nilai apa saja yang terkandung dalam perjamuan kudus. Yang pertama, dalam ayatnya yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Yang pertama, perjamuan kudus mengandung nilai peringatan. Ya. Perjamuan kudus mengandung nilai peringatan. Kata peringatan artinya kenangan atau mengenang apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Ya. Mengenang apa yang terjadi pada masa lalu. Kemudian juga peringatan artinya menghargai nilai yang terkandung dalam peristiwa yang sudah terjadi. Jadi pada saat orang Kristen melaksanakan perjamuan kudus, yang kita kenang adalah pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus, di atas kayu salib. Kita mengenang, kita memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam hal ini ada dua objek peringatan akan Kristus. Yang pertama dalam ayat yang ke-24, yaitu tubuh Kristus. Peringatan akan tubuh Kristus. Kalau kita dapat membaca dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, dosa telah merampas hak hidup manusia yang pernah diberikan Allah, supaya manusia mendapat hidupnya kembali. Yesus harus menyerahkan dirinya, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus menyerahkan hidupnya, berarti juga ia menyerahkan seluruh tubuhnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam ayat yang ke-24. Kemudian, selain peringatan akan tubuh Kristus, yang kedua yaitu darah Kristus. Dalam ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam perjanjian lama, darah binatang itu dipercikkan kepada umat Israel, kepada kemah, kepada alat-alat musik, sebagai tanda pengudusan, ya, sebagai tanda penyucian. Itu darah binatang. Tetapi dalam surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-13, dalam surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-13, bahwa percikan darah tersebut hanya terbatas pada hal-hal lahiriah saja. Ya. Jadi apa yang dilakukan dalam perjanjian lama, percikan darah binatang itu hanya sebatas pada hal-hal lahiriah saja. Itu berarti bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya dengan keselamatan jiwa seseorang. Yang diperlukan supaya
diselesaikan oleh darahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur. Walaupun banyak di antara jemaat Tuhan yang kurang sehat, dalam keadaan sakit, tetapi masih ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk mau melaksanakan perjamuan kudus hari ini, di mana kita dapat memperingati akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu sempurna. Kemudian bahagian yang kedua, bahwa perjamuan kudus mengandung nilai pemberitaan dalam ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Perjamuan kudus mengandung nilai pemberitaan. Dalam melaksanakan perjamuan kudus, tidak hanya kita mengenang pengorbanan Yesus Kristus, tetapi ini menjadi suatu kesaksian atau pemberitaan. Menurut ayat 26 ini ada dua hal yang harus diberitakan. Yang pertama, memberitakan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan yang kedua, memberitakan tentang kedatangannya yang kedua kali. Jadi tatkala kita melaksanakan perjamuan kudus, kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, kita minum cawan yang melambangkan darah Kristus. Ini adalah suatu ikrar bahwa kita siap untuk menjadi saksi Kristus. Ya. Kita siap untuk menjadi saksi Kristus. Kita menjadi saksi yang setia sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, ini amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, dan bukan hanya kepada murid-murid pada saat itu, tetapi bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua, bahwa kita yang sudah menerima penebusan, jiwa kita ini ditebus, dosa kita dihapus oleh darah Yesus, kita harus menjadi saksi. Ya, kita harus menjadi saksi, dimanapun kita berada. Ketika kita berada di tempat kerja, jadi saksilah yang baik. Ya. Dimanapun kita berada, mari kita menjadi saksi. Dan sejarah gereja dalam Kisah Para Rasul itu menjadi fakta bahwa jemaat mula-mula berkembang pesat. Itu disebabkan karena setiap anggota jemaat menjadi pemberita atau bersaksi menyampaikan firman Tuhan, walaupun mereka harus menghadapi aniaya. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam melaksanakan perjamuan kudus hari ini, kita mengenang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya begitu sempurna bagi kita, bahwa Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib karena Ia begitu mengasihi hidup kita bersama. Darah-Nya tercurah, itulah yang menghapus dosa-dosa kita. Itulah sebabnya
Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan dari Tuhan. Minum cawan itu artinya apa? Menguji diri sendiri. Mari Bapak Ibu, hanya pribadi kita yang tahu bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan ketika kita sadar bahwa ada hal-hal yang sering kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, mari Bapak Ibu kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita memiliki komitmen untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita layak melaksanakan perjamuan kudus hari ini, dan kita layak menjadi anak-anak Tuhan. Kita layak di dalam melayani Tuhan. Dikatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mengapa? Karena mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mengakui dosa. Mereka tidak mau mengakui kesalahan yang mereka berbuat. Mengakhiri khotbah saya mau menyampaikan satu kenyataan kesaksian. Suatu hari ibadah hari Minggu seperti ini dilaksanakan dan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Anggota jemaat sebagaimana peraturan kita dalam gereja Kibait yang belum dibaptis atau disidi belum diizinkan untuk melaksanakan perjamuan kudus. Itu aturan. Ada seorang bapak yang melaksanakan perjamuan kudus saat itu. Dan setelah melaksanakan perjamuan kudus, dia langsung sakit. Dia sakit. Bapak ini duduk di belakang. Akhirnya setelah ibadah selesai, pendetanya pergi mengantar ke rumah. Dia begitu tidak berdaya, lemah, dan hampir mati. Dalam keadaan seperti itu, pendeta yang mengantar bertanya, walaupun dalam keadaan yang begitu lemas, bertanya, Bapak, adakah sesuatu yang Bapak lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan Bapak belum akui itu? Dia katakan apa? Iya, saya melakukan hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Dia katakan begini, saya punya banyak jimat-jimat. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya punya begitu banyak jimat-jimat. Dia akui di hadapan pendeta. Saat itu ia dimimpi. Ia mengaku ia bertobat. Ia didoakan. Akhirnya semua yang dia punya sehubungan dengan hal-hal ya, dengan pekerjaan dengan iblis itu ditinggalkan. Dan puji Tuhan masih ada sampai hari ini dan menjadi anggota gereja Kibait. Luar biasa ya. Ini Bapak Ibu, ada pertobatan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa sekiranya ada dosa, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita akui di hadapan Tuhan, maka Dia yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kemurahan, Ia mengampuni segala dosa kita, dan kita layak menjadi anak-anak-Nya. Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini.
kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan senantiasa mengingatkan kami bahwa kasih Allah begitu besar bagi kami, bagi dunia ini. Mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi penebus jiwa kami. Kami menjadi milik-Mu. Namun kami sadari bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, begitu banyak hal yang kami lakukan, pikirkan, katakan yang tidak berkenan kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan mampukan kami untuk merubah dan meninggalkan semua itu, agar kami layak melaksanakan perjamuan kudus hari ini. Kami layak menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami dengan firman. Kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya